Halo Kompas Bisnis datang lebih awal di Sapa Indonesia pagi hari ini. Masih bersama saya Paskalis Siswari, Saudara. Indonesia akan menggelar Asian Finance Minister and Central Bank Governor Meeting yang pertama dalam keketuaan ASEAN 2023 pada 29 Maret 2023 mendatang. Pertemuan ini akan membahas solusi-solusi dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN. Indonesia jadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Di jalur ekonomi, Indonesia akan mengangkat 3 pilar strategis, yaitu Rebuilding Regional Growth atau Recovery Building, Connectivity and New Competitiveness, Digital Economy, dan Sustainability. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan jadi tuan rumah untuk gelaran Asian Finance Minister and Central Bank Governor Meeting yang pertama dalam keketuaan ASEAN 2023. Nah, apa saja yang akan jadi fokus pembahasan? Pagi ini kita akan berbincang bersama Rudy Brando Huta Barat, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, dan juga Nela Sri Hendrieti, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Bu Nela, Pak Rudy, halo selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskalis, salam sehat. Selamat Salam pagi sehat Mbak juga Gita. Pak Rudy dan Bu Nela. Iya, saya mungkin ke Pak Rudy dulu ya. Ini pertanyaan nanti akan sama dengan Bu Nela. Ini kan keketuaan ASEAN di 2023, temanya adalah Asian Matters Epicentrum of Growth, Pak dan juga Bu Nela. Nah, dari kacamata baik itu Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan, maknanya tuh apa sih Pak tema tersebut? Baik, Mbak Paskalis, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Indonesia ini menurut hemat saya, setelah sukses di G20 kemarin, maka Indonesia dipercaya lagi untuk memegang keketuaan di negara-negara ASEAN. Itu yang pertama. Tema yang disampaikan oleh Indonesia adalah epicentrum of growth. Ini menurut hemat kami sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Karena ingin meningkatkan signifikasi dari ekonomi ASEAN terhadap global. Ada 2 dimensi yang terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan signifikasi perekonomian ASEAN terhadap global. Pertama adalah kita tahu bahwa ekonomi ASEAN ini tumbuh secara umum lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. Sehingga kalau episentrumnya di ASEAN ini bisa bertumbuh tinggi, maka ini akan memberikan dampak positif secercah cahaya kepada ekonomi global yang mengalami penurunan. Ini yang dimensi global. Tetapi tidak saja di dimensi global, tetapi ada juga di dimensi nasional. Artinya, kalau pertumbuhan ekonomi episentrumnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu di ASEAN, maka itu bermanfaat bagi negara-negara ASEAN dan juga bermanfaat bagi ekonomi Indonesia sendiri. Karena apa? Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pertumbuhan tenaga kerja menjadi tinggi dan kemudian juga investasi tinggi, maka kesejahteraan dari Indonesia akan menjadi tinggi. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, bagaimana jalur keuangan itu untuk mengadres upaya untuk meningkatkan epicentrum of growth di ASEAN, itu tadi sudah disebutkan. Bagaimana kita mengusung 3 pilar, yaitu recovery rebuilding, digitalisasi, dan sustainability. Recovery rebuilding itu loh, bagaimana kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN dengan meningkatkan perdagangan, transaksi perdagangan antara negara-negara di ASEAN. Dan kemudian bagaimana kita berkoordinasi untuk membuat bagaimana kebijakan makro di negara-negara ASEAN itu menjadi lebih baik untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global. Dan kemudian yang kedua, dari pilar digitalisasi, bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi untuk mendorong produktivitas dan efisiensi sehingga bukan saja bertumbuh tetapi juga bertumbuh dengan lebih cepat. Sementara di ekonomi di sustainability, bagaimana kebijakan-kebijakan di sektor keuangan itu mendorong kebijakan, tidak saja kebijakan jangka pendek, tetapi jangka menengah dan panjang agar pertumbuhan ekonomi itu sustain, jadi hijau. Bagaimana untuk mengarah kepada ekonomi hijau? Khusus di Bank Indonesia, bagaimana kita menciptakan kebijakan-kebijakan makroprudensial untuk mendorong ekonomi hijau, dan juga kalau kita di Bank Sentral, itu kita bagaimana mengelola cadangan devisa yang bernuansa hijau. Nah, dengan berbagai kebijakan program-program tersebut, kita berupaya untuk menghasilkan konkret deliverable sehingga tadi untuk mendukung tadi tujuan tadi agar menjadi ASEAN menjadi epicentrum of growth. Demikian Mbak Paskalis. Oke, itu dari Bank Indonesia. Kalau dari sisi Kementerian Keuangan bagaimana memaknai tema tahun ini, Bu Nela? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Paskalis, Pak Rudy. Ya, jadi kalau
pada dasarnya in principle hampir sama ya Pak, Mbak Pascalis. Jadi kita itu melihat saat ini ekonomi global itu sangat menghadapi tantangan yang besar ya, dari pandemi, kemudian perang, sekarang mungkin ada ancaman-ancaman resesi, dan kemudian dalam jangka panjang juga akan ada perubahan iklim sehingga kita harus membangun pembangunan yang berkelanjutan. Dan ini juga kita juga seperti Pak Rudi sampaikan tadi, ada inflasi yang tinggi, suku bunga tinggi, dan sebelumnya kemarin kita juga ada krisis energi, krisis pangan. Namun di tengah suasana global seperti ini, ASEAN itu sebenarnya tumbuh relatif lebih baik dari regional yang lain gitu. Jadi ASEAN itu juga menjadi destinasi investasi yang menarik, sehingga negara-negara di luar ASEAN itu tertarik untuk menanamkan investasinya di ASEAN. Jadi kalau ini kami melihatnya epicentrum of growth. Jadi negara di luar ASEAN itu melihat bahwa ASEAN itu masih bisa akan tumbuh lebih besar. Jadi tema saat itu memberikan pesan bahwa ASEAN itu akan tumbuh, dan peningkatan kapasitas ASEAN dan ketahanan ASEAN ini bukan hanya regional kawasan saja, tapi juga akan individual negara ASEAN. Jadi di dalam ASEAN itu kita banyak membuat kerjasama, bahkan untuk negara-negara kecil. Jadi kalau untuk pinjaman kita bikin kerjasama sehingga mereka mendapatkan concessional rate, jadi lebih murah. Jadi diharapkan setiap negara ASEAN itu bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau saya menyambung yang disampaikan Pak Rudi tadi, bagaimana beliau menyampaikan bagaimana kerjasama perdagangan. Kalau dari Kementerian Keuangan, kita juga melihat bagaimana sumber-sumber kita bisa meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan baru ya. Jadi di sini juga kita bagaimana negara ASEAN juga meningkatkan investasi di bidang infrastruktur itu di dalam strategic trust recovery rebuilding. Dan untuk perdagangan tadi, bagaimana perdagangan itu bisa kondusif, kita juga memperbaiki berbagai kerjasama di bidang custom, juga bagaimana kebijakan di bidang perpajakan, dan itu untuk di sustainable itu bahkan kita juga mendiskusikan tentang ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance. Jadi bagaimana proyek-proyek di ASEAN itu untuk menuju ekonomi hijau itu bisa dibiayai dengan dana yang lebih murah. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui ya, di ASEAN karakteristik negara ASEAN itu beda dengan negara Eropa dan negara-negara dunia di kawasan Barat, di mana untuk transisi di ASEAN itu masih banyak tambang batu bara yang masih berumur muda. Jadi untuk pindah ke renewable energy itu akan lebih sulit kalau langsung. Makanya kita di sini juga memperkenalkan konsep transisi energi. Itu sebenarnya untuk membantu investasi bagi negara-negara ASEAN. Oke. Ya. Ini beberapa poin mungkin sudah bisa saya tangkap Bu Nela dan juga Pak Rudi. Dari secara keseluruhan tema yang sudah disebutkan tadi dan bagaimana memaknainya, apa sih sebenarnya agenda-agenda yang akan diangkat masing-masing dari BI dan juga Kemenkyu, dan tentunya yang paling penting adalah mengimplementasikannya supaya bisa dilakukan di 10 negara lain di ASEAN. Pak Rudi. Ya, Pak Pascalis gini, kita tidak mau juga keketuaan ASEAN ini hanya pada dataran diskusi, tetapi juga pada dataran implementasi yang konkret seperti itu. Nah, untuk itu kami sudah mengusung dari Bank Indonesia beberapa program-program yang konkret untuk dilaksanakan agar tadi tema epicentrum of growth di ASEAN itu bisa terjalin. Paling tidak ada 4 agenda penting yang akan kami usung. Pertama, apa yang kami sebut dengan mengusung agenda local currency transaction. Apa itu local currency transaction? Adalah bagaimana perdagangan tadi untuk meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN itu di dalam transaksinya menggunakan mata uang yang lokal yang langsung. Jadi kita misalnya berdagang dengan Thailand, dengan Malaysia, biasanya yang menggunakan, walaupun dengan Malaysia dan Thailand, itu transaksinya menggunakan US dollar. Kita di dalam saat ini mengusung kenapa kita tidak menggunakan mata uang lokal langsung. Jadi bukan melalui US dollar, tetapi langsung misalnya dengan Malaysia antara rupiah dan ringgit, rupiah dan baht. Nah, kenapa ini penting? Paling tidak ada 2 keuntungan kalau perdagangan itu dilakukan secara mata uang lokal langsung antara kedua negara di ASEAN. Pertama adalah kalau kita menggunakan mata uang lokal langsung, maka kita menjadi lebih efisien. Kenapa lebih efisien?
Karena tidak perlu kita tukar dulu dalam US dollar, kemudian ke Malaysian ringgit. Jadi langsung, jadi efisien, jadi lebih murah nanti kursnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pengalaman konflik Rusia-Ukraina itu mengajarkan kita pada kalau suatu negara bergantung pada satu mata uang saja, maka negara tersebut akan rentan terhadap gejolak. Nah, kalau kita sudah mendiversifikasikan, tidak saja transaksinya dengan US dollar, tetapi dengan mata uang lokal, maka itu kita menjadi lebih resilient. Jadi local currency transaction ini bukan saja untuk membuat transaksi perdagangan menjadi lebih efisien, tetapi negara di kawasan Asia akan menjadi lebih resilient. Itu yang pertama dari local currency transaction. Kemudian yang kedua, kita mengusung agar negara-negara di ASEAN itu mempunyai pemahaman yang sama dalam mengelola kebijakan makro sehingga lebih kuat dalam menghadapi gejolak keuangan internasional yang saat ini terjadi. Apa itu yang kami usung adalah ini agenda G20 yang kami usung juga di keketuaan ASEAN adalah bagaimana agar negara-negara ASEAN itu bisa menggunakan policy mix untuk merespon perekonomian global yang kompleks. Apa itu policy mix? Karena masalah global itu semakin kompleks, maka penggunaan satu kebijakan saja, misalnya kebijakan moneter saja, fiskal saja tidak cukup, tetapi perlu bauran, perlu berbagai kebijakan. Dalam hal ini kami mengusung bahwa perlunya kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, pengendalian aliran modal asing itu dijadikan satu. Nah, pengalaman Indonesia bisa dijadikan contoh. Pengendalian inflasi yang saat ini itu merupakan kinerja hasil kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang bagus. Jadi sekarang itu inflasi di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu, di 2023 ini kami memperkirakan inflasi yang kita perkirakan itu ke depan itu akan lebih rendah dan akan turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah kita mengusung namanya adalah Regional Payment Connectivity. Nah, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa perlu perdagangan didorong di kawasan ASEAN. Nah, untuk mendorong perdagangan di kawasan ASEAN, maka diperlukan aliran uang yang lancar. Nah, untuk mengalirkan uang yang lancar, diperlukan pembayaran yang lancar. Makanya kami ingin membuat bahwa konektivitas sistem pembayaran di negara-negara ASEAN itu menjadi lebih lancar. Nah, contohnya apa? Sekarang itu QR, kita sudah bisa menggunakan QR Indonesia dengan Thailand, orang Thailand bisa belanja dengan QR. Dan sekarang itu kita mau kembangkan bukan saja QR, tetapi fast payment. Jadi sekarang kan kalau kita di Indonesia mau transfer 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, itu bisa transfer dengan 2.500. Nah, konsep itu akan kita bawa juga di kawasan ASEAN. Sehingga tadi aliran dari sistem pembayaran, aliran uang itu menjadi lancar. Dan yang terakhir adalah financial inclusion. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil di sektor keuangan itu bisa memperhatikan kelompok-kelompok yang termarginal, yaitu UMKM, women, dan youth. Sehingga untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan itu untuk tidak ada no one lag behind. Jadi semua mendapatkan kue di dalam pembangunan. 4 agenda itu yang akan kami usung, Mbak, untuk hasil-hasil yang konkret sehingga tadi epicentrum of growth itu bisa terwujud di dalam keketuaan ASEAN. Begitu, Dari Bapak sekali. poin tersebut ada yang sinergi dengan Kementerian Keuangan. Nah, kalau dari Kementerian Keuangan bagaimana, Bu Nela? Terima kasih Mbak Paskalis. Pada dasarnya kita itu dengan Bank Indonesia kita berada dalam satu forum ya. Jadi kita mendiskusikan kebijakan tersebut bersama-sama dengan dalam working committee karena kita sama-sama berada dalam finance track. Nah, untuk Kementerian Keuangan memang kita punya fokus lagi yang memang untuk khusus dari Kementerian Keuangannya. Jadi untuk yang tadi recovery rebuilding yang tadi saya sampaikan ada pembiayaan infrastruktur di mana di sini kita menggandeng banyak donor sehingga kemudian setiap donor itu kan punya persyaratan terutama pricingnya itu berbeda untuk setiap lending. Kalau kita buat dalam bentuk blended finance itu akan pembiayaan infrastruktur di kawasan ASEAN itu bisa lebih murah dan di situ kita kerjakan dalam naungan ASEAN Infrastructure Fund. Terus kita juga ada ketahanan pangan, kita akan mendiskusikan investasi-investasi apa saja yang bisa kita arahkan kepada sektor-sektor agriculture sehingga kita dapat meyakinkan bahwa
pangan yang sangat dibutuhkan itu selalu tersedia dalam segala kondisi. Itu tadi yang juga Pak Rudi sampaikan bahwa kita harus memperhatikan semua lapisan masyarakat, termasuk vulnerable people ya, jadi yang low income people yang sulit untuk mendapatkan makanan yang sehat ya. Dan ada kesiagaan kesehatan, health preparedness ini sebenarnya juga lanjutan konsepnya itu kita bawa dari G20 yang dulu, di mana kita akan membuat pandemic fund di ASEAN. Tapi sebenarnya di ASEAN itu sendiri juga sudah ada COVID-19 Response Fund dan ada surveillance itu AFID untuk mengawasi kemungkinan akan terjadi pandemi di kemudian hari. Dan itu kemudian kita kemas lagi, kita buat menjadi lebih besar sehingga nanti kawasan ASEAN itu lebih siaga untuk ancaman-ancaman sejenis di kemudian hari. Dan tadi kami sampaikan perpajakan sebagaimana Mbak Paskalis dan Pak Rudi ketahui bahwa di dunia itu sekarang akan ada kebijakan taxation, perpajakan di bidang digital yang kalau kita tidak antisipasi itu kawasan itu mungkin nanti akhirnya kebijakan pajaknya itu nggak kondusif untuk iklim investasinya, dan kami juga punya forum untuk itu dan untuk kepabeanan internasional untuk supaya movement of goods and people dan money-nya itu lebih smooth gitu Bu. Dan mungkin satu lagi Bu untuk yang digitalisasi kami juga untuk fokus kepada UMKM, bagaimana business matching untuk UMKM, dan yang berikutnya adalah yaitu ASEAN Taxonomy dan mekanisme transisi energi di dalamnya tersebut. Oke, ini sebenarnya tidak hanya meeting utamanya yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan di Bali, tapi juga ada side event. Kembali di Kompas Bisnis, kita masih akan bahas kesiapan dari Bank Indonesia dalam keketuaan ASEAN yang akan menggelar di jalur keuangan mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan. Masih bersama saya, Rudi Brando Huta Barat, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, dan tadi Bu Nela Sri Hendriati. Izin pamit karena memang ini padat sekali ya Pak Rudi acaranya. Tapi yang saya mau tanya sebenarnya dalam beberapa hari ke depan di Bali ini siapa saja yang akan datang Pak? Iya, Mbak Paskalis, jadi yang akan datang di sini pertama adalah peserta meeting itu sendiri. Jadi para prinsipal, kami memandang prinsipal itu adalah Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan. Itu prinsipal dan kemudian deputisnya. Itu mulai rapat pada hari ini sampai tanggal 31. Hari ini deputisnya dulu. Jadi pagi ini deputis sedang berlangsung nih, deputis untuk baik dari Bank Sentral maupun Kementerian Keuangan. Nah, kalau kita lihat yang datang saat ini dari peserta meeting itu sudah 320 orang yang datang. Jadi menurut hemat kami antusiasme daripada peserta ini sangat besar untuk datang ke Bali, ke Indonesia, seperti itu. Nah, yang datang itu tadi selain peserta dari negara-negara ASEAN, juga di sini kita juga mengundang beberapa delegasi bisnis konsil dari Eropa, Amerika, Asia, kemudian perbankan Asia, kemudian lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, AMRO, ADB, BIS, dan FFC. Nah, itu yang kami undang ke sini. Kenapa lembaga-lembaga internasional itu kami undang? Pertama adalah tadi untuk menghasilkan program-program yang konkret, kami meminta berbagai ekspertis dari lembaga-lembaga internasional tersebut untuk hadir agar memberikan ekspertisnya agar program-programnya itu bisa konkret dan bisa dilaksanakan. Jadi itu 320 orang dan menurut hemat kami itu suatu jumlah yang besar. Sementara itu yang hadir di sini. Tapi kan sebenarnya Pak tadi juga sempat saya tanyakan, ini bukan hanya rangkaian utamanya saja yang sudah dimulai hari ini, deputi-deputi sudah mulai melakukan meeting, tapi ada juga side event. Nah, side event ini sebenarnya kegiatannya apa saja dan targetnya kenapa ada side event di acara besar ini apa sih Pak Rudi? Mbak Paskalis gini, salah satu kunci kesuksesan suatu penyelenggaraan itu adalah bukan saja meetingnya, tetapi bagaimana keterlibatan masyarakat atau yang di luar itu bisa terlibat ke dalam keketuaan ASEAN. Jadi sama kalau kita ingin mengglorifikasi acara keketuaan ASEAN ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang di luar sana, yang tidak ikut di dalam ruang sidang, dapat menikmati topik-topik yang dibahas di dalam ruang sidang. Jadi kita melakukan side event itu adalah seminar-seminar yang temanya itu didiskusikan di dalam ruang sidang tertutup. Nah, itu pembicara-pembicara yang ada di dalam ruang sidang tertutup itu kita undang di dalam suatu seminar yang ada di Bali juga, dan kemudian kita undang masyarakat untuk hadir. Nah,
Jadi itu targetnya. Sehingga tadi glorifikasi acara-acara di keketuaan ASEAN ini bisa dinikmati masyarakat dan bisa menjadi, kalau kami istilahnya, menjadi demam ASEAN gitu. Jadi kalau dulu ada demam sepak bola Piala Dunia, kita ingin bahwa keketuaan ASEAN ini demam di masyarakat. Nah itu, jadi kita mengundang stakeholder dari masyarakat, jadi ada akademisi, kemudian para asosiasi, kemudian pelaku usaha, dan mahasiswa, itu kita undang untuk dapat hadir di Bali, tidak saja di Bali secara fisik, tetapi di semua kanal-kanal media sosial yang ada di Bank Indonesia, melalui YouTube, Instagram, itu dapat live kita lakukan. Demikian Mbak Paskalis. Oke, jadi ini memang lengkap sekali karena supaya tadi demam ASEAN-nya tidak hanya di pejabat-pejabat tinggi saja Pak, tapi sampai masyarakat sipil pun merasakan ada keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia di 2023 ini. Pak Rudi, terima kasih. Semoga acaranya sukses di Bali sampai 31 Maret nanti. Kita ketemu lagi Pak, sehat selalu.